wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih Kak kalian yang udah nyempetin waktunya untuk kita wawancara ini. Oke, perkenalan dulu, nama saya Farel. Di sini ada kelompok saya yaitu Julvin, ada Rila, Lydia, Dita, dan dan tugas ini itu sebenarnya untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia, yaitu temanya itu job analis atau analisa profesi. Tapi di sini kalian semuanya kerja. Kerja. Sebelumnya kita kenalan dulu nih Kak, mungkin yang nonton belum kenal. Ya. Namanya Kak. Nama aku Lian, kerja sebagai SPV Accounting Tax di perusahaan produksi kapal. Kak, maaf, boleh tolong sebutkan nama lengkap dan jabatan kakak saat ini? Nama aku Lian, jabatan aku Supervisor Accounting Tax di perusahaan kapal. Kalau boleh tahu, kakak sudah berapa lama bekerja di posisi yang Kurang sekarang? lebih aku 3 tahun setengah. Kakak bisa jelasin nggak sih kayak struktur organisasi yang ada di kantor kakak tuh kayak gimana sih? Kalau aku sih langsung sama ownernya, jadi langsung owner, direktur, langsung ke SPV, staff, sama bawahan. Kalau kakak langsung atasan kakak tuh siapa? Langsung yang punya ownernya Ownernya. langsung, jadi udah nggak ada kayak manajer, HRD, itu kita nggak ada, langsung ke ownernya. Kak, maaf nih, aku sebelumnya mau tanya lagi nih. Kalau boleh jujur, bagian apa sih yang paling menantang atau mungkin kurang menyenangkan menurut kakak? Yang menantang itu ketika akhir tahun ya, biasanya kalau kita accounting itu apalagi pajak itu biasanya ya biasanya tuh SPT tahunan kayak gitu, PPH punya karyawan, itu sih yang menantang. Kalau yang tadi apa menyebalkan ya? Kurang menyenangkan. Menyenangkan kayaknya nggak ada ya, karena sejauh ini nyaman-nyaman aja. Cuman agak ribet aja mungkin ya kalau akhir tahun Ya, ya. Maaf nih Kak, aku sebelumnya mau tanya lagi. Apa saja sih tugas dan tanggung jawab kakak sebagai staf akunting? tugas aku yang pertama mengkoordinasi anak-anak bagian finance dan accounting. Yang kedua, mengasihkan laporan keuangan kepada direktur. Yang ketiga, mengkoordinasi juga para sales dan gudang. Oh ya, SO. Yang kelima, apa aja sih aktivitas yang sering kakak lakuin tiap hari atau tiap minggu atau tiap bulan? Tiap hari biasanya daily rutinnya ya pasti ada stok jas barang. Kalau bulanan laporan keuangan, kalau tahunan ya itu SPT tahunan. Oh itu. Next, ini ada lagi Kak. Apakah kakak terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan? Jika iya, bagian apa yang kakak tangani? Aku pasti terlibat karena accounting tentang laporan keuangan ya, jadi yang aku tangani semuanya, laba rugi, neraca, SPT pribadi perusahaan, owner juga aku pegang. Lumayan ya. Iya, makanya. Bedanya accounting sama finance itu apa sih? Kan misalkan ada orang nih, takutnya accounting sama finance itu sama ya. gitu. Iya. Kalau di tempat aku finance itu lebih ke pengeluaran pembiayaan ya. Kalau kita accounting itu pembukuannya. Kalau finance itu daily, dia setiap hari kayak pembayaran, bayar AP, AR. Nah, itu aku bagian pengecekannya. Jadi sebelum mereka bayar AP, aku cek dulu udah memenuhi persyaratan SOP dari perusahaan apa belum. Kalau finance tuh misalkan ke arah cash flow ya? Iya, cash flow-nya betul. Kita bagian pengecekan. Ini Kak, pertanyaan selanjutnya, apa aja sih tanggung jawab kakak di transaksi keuangan tertentu seperti AR, AP, dan kas dan lain-lain? Tanggung jawabnya itu besar ya, karena kan kalau misalnya kayak AP aja salah aja untuk aku ngasih pembayaran itu udah bahaya, karena kan AP kita pembayaran. Kalau AR pun sama, salah tagih atau belum jatuh tempo itu juga kan bahaya. Jadi aku lebih ke cross check apa yang mereka mau bayar. Jadi sebelum mereka bayar, mereka udah kasih aku rincian apa aja buat hari ini, daily mereka reportnya. Oh gitu ya Kak. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah kakak bekerja sama dengan bagian lain? Jika kakak iya, bekerja dengan bagian apa saja dan dalam hal apa? Aku bagian lain ada, aku freelance konsultan pajak. Jadi kalau ada boleh. Selanjutnya pertanyaan mengenai kualifikasi dan keterampilan. Nah, kalau misalkan pendidikannya tuh Kak, kan kalau misalkan SMK tuh dianggapnya kurang lah ya. Makanya mereka tuh harus diwajibkan untuk S1 kalau misalkan dapat yang lebih baik. Kalau mau terjun ke dalamnya lagi harus brevet sih. Brevet A, brevet B pajak. Nah,
itu lebih bagus lagi. Oke. Tapi lebih bagus lagi kalau S1 ya akuntansi. Tapi kebetulan aku nggak akuntansi kuliahnya. Oh gitu. Aku kayak kalian manajemen. Oh manajemen. Iya. Tapi udah dari kuliah aku kerjanya akuntansi terus. Oh, berarti udah lama. Iya, dari tahun 2017 aku pegang akuntansi. Kalau boleh tahu kuliah di mana tuh Kak? Aku di STIE Bisnis Indonesia. Perbanas. Tempat Rawabuaya, STI. Oh, oke. Panas anak FEB lah. Fakultas Ekonomi Bisnis. Iya, betul. Nah, ada nggak sih kayak pelatihan-pelatihan khusus tuh, misalkan orang yang pengen masuk ke akuntansi tuh biar dapat nih sertifikatnya dulu. Kan mungkin perusahaan butuh kan kayak gitu. Ada sih kita kayak les gitu sekolah lagi untuk dapat sertifikat itu ada. Oh, ada. Ada. Oh. Biasanya tuh Kak, kalau misalkan yang paling umum tuh sertifikatnya tuh kayak modelnya gimana? Itu yang brevet A, brevet B. Brevet Biasanya A, kampus-kampus gede itu buka ya, nanti kita kayak 3 kali pertemuan, 5 kali pertemuan, nah itu dapat sertifikat itu. Terus kita kayak uji tes gitulah tentang pajak. Brevet A. Jatuhnya kayak kita dapat sertifikat yang dicap oleh BNSP gitu ya Kak? Iya. Tapi accounting sama accounting tax itu beda juga ya. Accounting cukup pembukuan, accounting tax pembukuan dan pajak. Pajak. Kalau lebih kompleksnya berarti accounting dan pajak. Iya, lebih dalamnya lagi. Soalnya di perusahaan tuh kadang suka ada yang digabungin tuh finance, Ya, accounting betul. dan tax. Tergantung Oke. perusahaannya sih. Nah, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan mengenai tantangan dan evaluasi yang akan ditanyain sama Lila sendiri. Apa sih tantangan terbesar Kakak nih dalam pekerjaan Kakak yang sedang Kakak berjalan sekarang? Awal-awal kali ya flashback lagi ya ke belakang, mungkin awal-awalnya itu neraca, laba rugi, buku kas besar, buku rinci, itu kan banyak tuh anak-anaknya. Itu sih lebih ke akun-akun itu sih, kayak kita pembiayaan ada lagi akunnya kayak gitu sih. Debit kredit itu harus tahu, kalau posisi udah minus kayak gitu. Tapi sejauh ini sih udah nggak ada lagi sih. Terus bagaimana sih cara Kakak mengatasi tekanan kerja gitu, terutama saat bulanan atau akhir tahun gitu, closing bulanan atau akhir tahun gitu? Tekanannya ya dinikmati, dihayati, dicintai. Nah, jadi nggak ada tekanan. Kalau kita cinta Enjoy aja ya pekerjaan, berarti ya? iya. Karena kan ada bagiannya sih masing-masing anak-anak itu. Terus gimana sih evaluasi dari atasan Kakak gitu? Evaluasinya biasanya setiap bulan ya, laporan keuangan. Kadang kan mungkin ada perusahaan yang pengen labanya berapa, untungnya berapa, ruginya berapa, pembiayaan paling besar, fit cost-nya berapa. Nah, itu sih evaluasinya kayak gitu setiap bulan. Iya, apalagi untuk sales-sales kayak perjalanan dinas luar kota. Nah, itu evaluasinya kayak gitu. Fit cost-nya sih biasanya pengeluaran terbesar. Sebelum nyampe ke titik seperti ini, kadang kan udah jadi SPV nih. Jadi sebelum jadi SPV, pasti pernah berada di titik terendah. Ya, betul. Terus apa langkah-langkah kita untuk bisa mencapai ke hal seperti itu? Aduh, bagus nih pertanyaannya. Langsung serius. Pertama itu ya kayak staff dulu ya, yang mungkin pertama sih pasti kita awam banget, nggak tahu karena bukan di bidangnya. Ya banyak belajar, banyak bertanya, banyak baca buku, baca internet juga ada buat kita bisa belajar. Bertahap sih itu sebenarnya. Aku juga nggak di accounting doang sebenarnya. Aku udah beberapa divisi. Aku finance pernah, sales pernah, marketing pernah. Semua divisi aku coba. Nah, kalian harus coba itu, jangan satu divisi. Biar tahu gimana caranya setiap divisi itu kayak gimana kinerjanya. Pasti sudut pandangnya berbeda-beda Ya, betul. Kadang kita di accounting mungkin sales nganggapnya accounting seperti apa, tapi kita udah di bidang itu tahu, oh maksudnya ke sini arahnya. Kita udah pernah di bagian purchasing yang sering beli terus, tapi maksudnya pasti karena salesnya. Nah, itu kita udah tahu permintaan mereka, pasti kita udah paham. Ada lagi nggak yang mau nanya? Kalau Nah. kita untuk penutupnya aja nih Kak, ada hal lain nggak sih Kak buat wejangan kita nih ke depannya? Terlalu suhu banget kalau kasih wejangan ya. Apa? Siapa tahu bisa ini lah. Jadi inspirasi. Wejangannya kalian masih muda ya, Gen Z, lebih banyak berinteraksi sama masyarakat sosial, banyak belajar, baca buku, terus apa lagi ya, jangan banyak mengeluh karena terdengar Gen Z dikit-dikit ngeluh ya. Nah, karena aku juga anak-anak bawaan aku tuh Gen Z semua, dikasih kerjaan dikit kayak aduh Kak, nggak ngerti Kak, pusing Kak, ini Kak, padahal belum dimulai. Tapi cara ngatasinnya gimana tuh?
yang ngatasinnya juga bilang kayak udah dikerjain belum, udah dicoba belum gitu, kayak belum kak, tapi aku udah pusing, aku nggak balance kak, misalkan kayak gitu. Ya tetap SOP-nya cari dari awal kenapa bisa itu terjadi kayak gitu. Kalaupun pusing dan sebagainya, ya udah melipir dulu, minum dulu kopi atau apa, nggak yang harus strict kayak lu kerjaan hari ini selesai tuh, enggak kayak gitu sih, bertahap. Karena kan aku pernah di titik kayak mereka juga yang awam nggak tahu apa-apa, jadi ya bertahap aja. Yang penting banyak belajar aja. Ada lagi tuh kalau di lowongan nih kak, kalau saya sering lihat nih ya di lowongan kerja itu, kenapa akuntansi itu sering identiknya tuh sama wanita, kayak misalkan Iya, karena aku pun pernah ngalami dengan yang laki-laki juga. Kurang lebih apa ya, lebih kalau cewek itu lebih teliti, kerjanya tuh udah fokus. Kalau laki-laki kan mungkin banyak kayak ngopi dulu, keluar dulu, kalau udah pusing melimpir kemana. Kalau cewek kan udah dikasih tahu A, pasti dia akan kepikiran kan ngerjain nih kayak gitu. Biasanya sih begitu, tapi kebanyakan memang cewek sih, lebih telitinya cewek itu. Relate nggak cowok? itu makanya Lebih menggebu-gebu kalau cowok kan, emosinya juga nggak bisa kontrol. Oke, kita akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.